Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su' ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah salat fardhu subuh Masjid Jami yang kami hormati, alim ulama, cari pandai tokoh masyarakat yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokah kepada kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, karena pagi ini ibu bapak yang hadir termasuk orang yang terkaya di dunia. Kenapa dikatakan orang yang terkaya? Karena di hadapan Allah dan Rasul 2 rakaat salat sunat sebelum subuh itu khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuma salat sunat 2 rakaat. Apalagi yang tadi malam dini hari ikut tahajud qiyamul lail, Masya Allah, besar pahala di sisi Allah. Ditambah lagi salat subuh berjamaah, seperti orang salat malam semalaman suntuk. Anda pun dah ikut qiyamul lail tadi, solat berjamaah subuh, itu seperti orang solat malam semalaman suntuk, tiada henti. Besar sekali pahala di sisi Allah. Ditambah lagi habis solat subuh berjamaah, kita duduk sejenak menunggu waktu suruh, hadir di majlis ilmu, maka insyaallah ini fadilahnya luar biasa juga, besar di sisi Allah. Walaupun banyak yang terkantuk-kantuk, tapi mengantuk pun di majlis ilmu ini khairul laka min idkin alfi raqabah. Tak memegang pena, tak menulis huruf pun, tapi tidak ditulis mengantuk dalam tu. Karena tak megang pena, tak menulis, ngantuk-ngantuk kan. Nah itu kata Rasul apa? Khairul laka min idkin alfi raqabah, lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Berapa banyak orang kaya nih subuh nih, ya, lebih baik. Nah nanti selesai kajian ini, tiba waktu suruh, kita sholat sunat Isra 2 rakaat, tidak banyak-banyak, 2 rakaat. Pulang dari ini seperti orang selesai menunaikan haji dan umroh secara taman sempurna. Berapa ruginya kita kalau kita tidak sempatkan waktu hadir di kesempatan demi kesempatan yang ada ini. Bapak Ibu yang berbahagia, maka dari itu ke depan jangan lewatkan kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena besok pagi kita belum tahu masih hidup, minggu depan kita belum tahu masih hidup, bulan tahun depan kita belum tahu masih hidup. Jangan besok pagi, nanti siang atau habis selesai kajian ini, kita pun tidak ada jaminan masih hidup, ya. Kita berharap mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik. Mati keadaan baik itu apa? Mati yang sedang melakukan kebaikan. Karena mati itu qadha, tidak bisa diubah, Pak.
Walikulli ummatin ajal, tiap kalian diatangi ajal. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap umat manusia itu didatangi ajal oleh Allah. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah ditetapkan akan datang kepada kita, itu tak bisa dipercepat dan tak bisa diperlambat. Nah, maka yang harus kita pastikan apa? Ketika ajal itu tiba, kita sedang melakukan apa? Sedang qiyamul lail, insyaallah husnul khotimah. Sedang berdakwah, insyaallah husnul khotimah. Sedang qiraah Quran, insyaallah husnul khotimah. Lagi sholat berjamaah, husnul khotimah. Ya, hadir di majelis seperti ini, ajal tiba, husnul khotimah. Karena bisa jadi ada yang kita ini dikasih pilihan. Jam segini, waktu ini kita bisa hadir di seperti ini, atau bisa jadi jogging. Nah, jogging itu mubah juga, tapi alangkah baiknya hadir di majlis, pahalanya lebih baik. Mati sedang jogging, buka aurat lagi ya, coba kalau mati sedang dengar taklim, insyaallah husnul khatimah. Ini yang harus kita pastikan, ibu bapak yang berbahagia, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kami ingin coba mengulas sebuah hadis yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. La tazulu, tidak akan beranjak, qadama 'abdin, kaki seorang hamba, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, ya, hatta yus'ala an arba', sehingga hamba itu ditanya 4 persoalan. Ini saya yakin kita pernah dengar hadis ini dan disampaikan oleh para alim ulama, para asatiz, para mubalik, para guru-guru, tuan-tuan guru kita dalam majelis-majelis ilmu, ya. 4 yang akan ditanya oleh Allah kelak sebagai penentu kaki ini beranjak atau tidak, ya. Yang menjadi poin penting yang dibahas itu apa? Poin keempat yang sesuai dengan konteks tema kita pagi ini, tentang persoalan ekonomi, tentang persoalan muamalah, tentang persoalan iktisad. Poin yang keempatnya, kalau yang pertama tidak perlu terlalu dibahas karena sudah jelas. Apa kata Rasul? An umrihi fi ma'afnah, umur kau habiskan untuk apa? Itu ditanya. Makanya tadi malam kita sampaikan, mudah-mudahan pengorbanan waktu dari waktu yang diberikan oleh Allah yang tak seberapa yang kita korbankan, bisa hadir di majlis-majlis seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi hujah kelak bagi kita ketika ditanya oleh Allah di mahkamah Rabbul Jalil. Umur kau habiskan untuk apa? Itu ditanya. Ya Allah, subuh Ahad tanggal berapa nih Pak? 29. Kadang ngetes bapak-bapak nih masih lagi online dah gitu. Ya, tanggal 29 Desember 2019 saya hadir di majelis ilmu di Masjid Jami', ya Allah. Maka itu bisa menjadi hujjah bagi kita dari pertanyaan Allah tentang umur kau habiskan itu apa. Umur singkat ibu bapak, tidak lama hidup kita dunia ini, tapi hidup di dunia sejenak menentukan posisi nanti di akhirat, ya. Dunia ini sejenak. A'maru ummati ma baina 60 wa 70, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Bimu'addalin, rata-rata 65 tahun. Ini sejenak, tapi sejenak menentukan posisi kelak. Yang kedua, jismihi fima ablah, atau dalam lafaz yang lain, jasadihi fima ablah, fisik tubuh kau korbankan itu apa.
Habiskan untuk apa? Ini ditanya. Waktu fisik yang sehat dikasih oleh Allah, kau berbuat apa? Itu ditanya oleh Allah. Yang ketiga, wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmu kau berbuat apa? Nah, yang menarik itu Bapak Ibu, ini poin penting. Ini makanya kenapa Islam begitu peduli perhatian terhadap harta. Allah tanya tentang harta itu, an malihi, harta, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Harta kau dapatkan dari mana, engkau gunakan untuk apa? Ilmu satu cuma ditanya oleh Allah. Fisik, tubuh, jasad satu ditanya oleh Allah. Umur sekali cuma ditanya oleh Allah. Tapi harta 2 kali ditanya oleh Allah. Kau dapatkan dari mana, kau gunakan untuk apa? Ini menjelaskan, membuktikan perkara harta ini tidak main-main. Makanya ada pembahasan khusus tentang harta, dibahas di dalam pembahasan fiqhul muamalah, fikih muamalah. Muamalah masih umum Ustaz? Ya, para ulama membahas secara khusus dalam pembahasan fiqhul muamalah al-maliyah, fikih muamalah berkaitan dengan harta. Itu dibahas khusus oleh ulama untuk menjawab, memberikan tuntunan min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu kau dapatkan dari mana, kau gunakan untuk apa? Karena kita tidak boleh sembarangan terkait harta. Tidak boleh harta orang harta kita tak harta orang. Nah, ini jadi buruk. Harta orang harta kita tak untuk orang. Kalau ada istilah lagi Pak, cepodak berdengking. Untuk orang hendak, untuk kita jangan terpegang, tak tergombing gitu. Ini tidak untuk orang, untuk kita. Tak boleh sembarangan diambil. Bahkan ada larangan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah keempat ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu, lam berbentuk nahi, berupa larangan. Ta'kulu, janganlah kalian wahai orang beriman memakan bainakum bil batil, memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Apa makna batil? Kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, itu dijelaskan al-batil bimakna ayil mukasib ghairu syar'iyyah ka'an'ir riba wal qimar wa ghairu dzalik. Setiap usaha yang diperoleh yang itu tak sesuai dengan syariat. Artinya apa? Mengambil harta orang lain, harta yang bukan miliknya, itu tidak sesuai dengan syariat. Ya, contoh harta diperoleh dari riba, harta orang lain. Qimar, judi, harta orang lain. Ghosab, menipu, hulul, curang, termasuk mencuri, korupsi. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini ditanya oleh Allah dalam kaitan min ainak tasabahu, kau dapatkan hartamu dari mana, itu ditanya. Makanya di dalam Islam ada pembahasan tentang harta yang halal, ada pembahasan tentang harta yang haram. Maka dibahas dalam satu sub bahasan mal harta fil Islam. Di dalam Islam, mal fil Islam, al mal harta fil Islam, di dalam Islam dibahas khusus apa itu harta. Harta itu sebagai apa, diperoleh dari mana, didapatkan dari mana, diperoleh dari siapa, apa yang menyebabkan harta itu bisa dimiliki, apa yang menyebabkan harta itu bisa berpindah. Itu dibahas oleh para ulama dalam menjawab supaya kita nanti punya hujjah min ainak tasabahu, kau dapatkan harta itu dari mana.
Maka tidak bisa sembarangan, Pak. Tidak bisa seenaknya dewe, semaunya kita tuh tak bisa. Enak di kita tuh tidak bisa. Karena apa? Karena harta tuh bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit di bumi itu milik Allah. Napas nyawa kita ini tak punya kita, itu punya Allah. Makanya ada yang meninggal kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukti kalau ada orang meninggal, nyawanya bukan punya dia, napas itu bukan punya dia, badan yang ada sama diri seseorang itu bukan punya dia, milik Allah, titipan. Itu makanya an jismi fi ma'ablah, nanti ditanya oleh Allah terkait dengan fisik ini. Apalagi harta, harta itu bukan punya kita, titipan dari Allah. Jangan petantang petenteng, merasa harta banyak, jalan membusungkan dada, menganggap orang tidak punya itu hina, padahal yang dia punya itu titipan. Yang dimiliki itu amanah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Min aina tasabahu. Coba, ini penting, Pak. Kalau tak mampu kita mempersiapkan hujah, tak punya hujah, nanti ditanya oleh Allah, la tazulu qadama 'abdin, tak beranjak kaki kita yaumul qiyamah. Ketika kaki ini tak beranjak, maka kelak akan menjadi penyebab dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Karena di akhirat itu kaplingnya cuma dua. Ini kok kajian tadi malam sampai subuh nih, neraka surga, neraka. Memang pilihannya cuma dua itu aja, Ustaz. Dunia nih yang banyak kaplingnya. Kalau dunia ini banyak kapling, kapling A, kapling B, kapling C, perumahan pun banyak. Akhirat itu cuma dua, kapling surga, al-jannah kapling, an-nar kapling. Kaplingan nar, kaplingan jannah. Nah, itu aja cuma. Tidak ada lebih dari dua itu. Pilihan ketiga al-a'raf. Ya, nanti orang di al-a'raf akan ditempatkan di surga, insya Allah. Karena mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pilihan yang lain, cuma dua. Itu menjadi penentunya apa? Kaki ini akan bergerak. Kalau bergerak tempatkan di surga, kalau tak bergerak ditempatkan di neraka. Apa yang menjadi penentu? Salah satunya adalah terkait harta. Maka tidak bisa sembarangan. Jangan menganggap sepele ini perkara harta. Berapa banyak orang masuk neraka bukan karena tak sholat. Berapa banyak orang masuk neraka bukan karena tak tunaikan zakat. Berapa banyak orang ditempatkan di neraka bukan karena tak puasa, bukan karena tak haji, bukan karena tak pergi jihad, bukan karena tak peduli dengan istri dan anaknya, bukan tak peduli dengan tetangga, tapi karena mendapatkan harta dengan jalan yang batil. Karena harta yang batil itu dicampakkan dia ke nerakanya Allah. Berapa banyak? Kita ini cuek aja. Kenapa? Karena sekuler. Ustaz, boro-boro hari ini Ustaz cari yang halal, haram aja susah. Pernah dengar kayak gitu? Pernah. Nggak apa-apa Ustaz, apalagi yang muda-muda, puas-puaskan aja lah, nanti tua tobat. Tua tobat kayak punya garansi hidup sampai 60 tahun, kayak punya garansi sampai tua. Kayak punya garansi aja gitu. Padahal kita ini tidak punya garansi. Nyawa itu kan sirrul hayah, salah satu sub bahasan ruh. Ruh bimakna sirrul hayah. Sirrul hayah bimakna rahasia bagi orang hidup. Siapapun orang hidup, mati itu rahasia baginya. Kalau baru dia tahu mati, kalau dia udah mati, oh ajal saya udah tiba. Itu kalau belum mati, Bapak Ibu belum tahu mati. Ustadz kan ada tanda-tanda. Ya, tanda-tanda itu tidak mesti.
Tak selamanya mendung bertanda hujan, tapi umumnya mendung hujan. Kadang tak hujan, tak ada mendung hujan. Hujan panas sekarang. Nah, ya, ini mati juga gitu. Ada tanda-tanda yang dikaji oleh ulama. Tanda ini sekian ini, walaupun itu ini ya dikaji, dibahas. Ada tanda-tanda. Tapi yang nama tanda-tanda itu tidak pasti, Bu, Pak. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kenapa? Karena kita masih hidup. Kita tidak punya garansi, jaminan. Maka jangan bermain-main perkara harta nih. Saya pernah singgung, Pak, salah seorang pimpinan, ini contoh aja nih, dan banyak yang lain lagi, pimpinan cabang di salah satu perbankan ribawi di Indonesia, ya kan? Matinya itu mengerikan. Padahal bukan tak sholat 5 waktu dijaga berjamaah, bukan tak tahajud, bukan tak duha dengan istrinya, bukan tak ini tidak ma'ruf, dengan ma'ruf dia gauli istrinya dengan baik dan benar sesuai Islam, anaknya. Tapi ketika tidak memperhatikan terkait mencari harta dengan cara halal atau haram, apa yang terjadi? Allah punya maksud tersendiri ingin menampakkan kepada kita yang masih hidup. Ketika sudah dikubur, menuntut untuk dibongkar lagi kuburnya. Pemandangan yang mengerikan. Orang tuanya pingsan lihat fakta yang ditengok, tak masuk akal. Di sisi lain, waduh, khawatir dengan nasib anaknya yang sudah meninggal. Papan menutup liang lahat, kain kapan, bahkan tubuhnya hangus terbakar. Belum lewat sehari, belum lewat, sholatnya dijaga. Karena memang bukan masuk menyambung bahasan Al-Mukarram Ustaz Al-Jadid Abu Najmi subuh tadi. Kita masuk surga bukan karena sholat, bukan karena zakat, bukan karena haji, bukan karena zikir. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Bisa jadi dengan sholatnya masuk surga, karena dengan sholat itu mendapat rahmat Allah. Bisa jadi dengan menghafal Quran kita dapat rahmat Allah. Bisa jadi dengan berpuasa di bulan Ramadan, puasa saum sunnah, kita dapat rahmat Allah, masuk surga. Tapi akankah kita mendapatkan rahmat Allah di sisi lain kita menantang Allah? Tidak. Satu sisi baik dia, sisi lain menentang. Makanya jangan bermain-main dengan harta. Yang kedua apa kata Rasul? Wa fima anfaqahu. Setelah dapat harta itu, tidak bisa juga dalam mencarinya, tidak boleh sembarangan. Setelah didapatkan, tidak boleh juga sembarangan digunakan. Ini menjelaskan kalau yang kita punya itu bukan untuk kita. Kita itu cuma hak pakai. Ya. Setelah kita punya, wa fima anfaqahu, kau belanjakan untuk apa harta itu? Kan ditanya oleh Allah. Dipertanggungjawabkan. Coba. Kau infakkan, infak bermakna dibelanjakan untuk apa? Itu ditanya oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dijamin, Pak, masuk surga. Ketika itu apa kata Rasul? Kau ikut hijrah, dijamin surga, tapi masuk surga merangkak. Abdurrahman bin Auf tuh, Pak, masuk surganya merangkak. Waktu itu, kenapa ya Rasul? Karena kau punya harta banyak. Dapatkan dari mana? Kau gunakan untuk apa? Saking lamanya pertanggungjawaban, masuk surga merangkak paling akhir. Kalaupun terakhir masuk surga, ada jaminan. Mendengar itu diinfakkan semua hartanya. Itu Abdurrahman. Diinfakkan. Kita bukan Abdurrahman. Kita tak pernah ikut hijrah sama Rasul. Kalaupun subuh tadi setelah qiyamul lail materinya hijrah itu, nah kita masih hitung-hitungan hijrah. Hijrah itu totalitas, tidak boleh separuh-separuh, total.
Kalau keluar, keluar. Kalau hijrah, hijrah. Kalau resign, resign. Kalau taubat, taubat. Jangan taubatnya itu taubat rawat jalan. Sekarang ada istilah taubat rawat jalan misalnya. Kayak orang kesehatan sakit itu, taubatnya rawat jalan. Ya Ustaz, saya tidak akan lakukan, tidak akan tambah lagi, tapi izinkan saya selesaikan ini. Minta izin ke Ustaz. Emangnya Ustaz itu siapa? Ustaz ini tak siapa-siapa, ulama itu tak siapa-siapa. Kalau itu perkara haram, stop, tinggalkan. Kalau itu perkara halal, diwajibkan, tunaikan, silakan. Bukan karena Ustaz. Itu hijrahnya total. Jangan rawat jalan. Yang tadi itu rawat jalan tuh Pak, amputasi, potong langsung, selesai. Toh kita datang ke dunia ini tak bawa harta. Nanti semakin banyak hartanya, makin banyak pertanggungjawabannya. Ini bukan berarti tak boleh punya harta banyak. Abdurrahman kayak gitu, mendengar Rasul mengungkapkan demikian, pulang dia infakkan hartanya. Bahkan Abdurrahman itu cita-cita jadi jadi orang miskin. Kan terbalik dengan bapak ibu, bercita-cita menjadi orang kaya. Ya Allah, kayakan aku ya Allah, mudahkan rezeki, kan itu kan. Abdurrahman tidak minta jadi miskin, walaupun tak jadi miskin, walaupun jadi sebentar cuma miskinnya. Kan pernah dengar kisahnya kan, Abdurrahman bin Auf memborong kurma busuk milik petani-petani di Madinah. Ketika itu di Madinah gagal panen, kurmanya pada busuk, kondisi sedang paceklik itu Pak. Apa kata Abdurrahman? Inilah kesempatan aku bisa jadi miskin. Apa dilakukan Abdurrahman? Dia borong kurma busuk itu dibayar dengan harga normal. Ini tidak masuk akal, tapi antara dimingkum, suka sama suka, terserah. Dibayar harga normal kurma yang busuk, dibeli. Habis semua kurma busuk milik Madinah, tak tersisa satupun kurma busuk di rumah-rumah petani Madinah, kecuali kurma busuk itu bertumpuk, tertumpuk, dikumpulkan di rumah Abdurrahman karena sudah dibeli oleh Abdurrahman. Abdurrahman bilang, alhamdulillah, akhirnya kesampaian jadi miskin. Coba, kalau kita jadi miskin apa? Astagfirullah ya Allah, kok terlalu, kau tidak adil lah itu kita. Abdurrahman tak, alhamdulillah akhirnya jadi miskin. Kenapa kok begitu pengen jadi miskin? Karena Rasul bilang, nanti orang fakir miskin itu di hari kiamat bersamaku seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Wah, mendengar kayak gini, kalau gitu ya Allah aku pengen jadi miskin. Cuma beberapa bulan berikutnya ada utusan dari Afrika, Habasyah, suruh mencari utusan ini, mencari kurma busuk untuk penyakit kusta. Sumber kurma itu di Madinah, tak ditemukan di tempat yang lain kecuali di rumah Abdurrahman. Dibayar 2 kali lipat, kaya mendadak. Nah, ini orang tak bisa miskin. Ya, ini orang tak bisa miskin. Kalau kita syukuri. Kalau tidak punya harta jangan bersedih. Kenapa? Seperti bapak ibu pergi ke swalayan, ambil nih 1, bapak urusan nih dengan kasir, ambil 3, urusan 3 dengan kasir. Bapak ibu masuk ke swalayan, keliling semua swalayan itu, kira-kira keluar tanpa urusan dengan kasir ada dipersoalkan enggak? Beda kan kalau bapak ambil ini, tiba-tiba lewat kasir terus nyelonong keluar, dipersoalkan enggak? Masalah enggak? Masalah. Kenapa? Ini harus bayar dulu urusan, walaupun 1 nih, berapa nih? 500. Harus urusan yang kasir, bayar lo 500. Apalagi kalau bawa 1 keranjang, 2 keranjang, panjang, lama urusan sama kasir, belum lagi ngantri. Ini bapak masuk ke swalayan, keliling swalayan tuh, tengok 1, oh segini harganya, ternyata tak ada yang beli. Kira-kira ada urusan ada yang kasir? Tidak ada. Begitulah analogi nanti di hari kiamat. Yang tak punya harta tidak akan ada urusan dengan hartanya di hari kiamat. Maka yang tidak punya harta harus berbangga diri. Hari ini kalian senang-senang, besok kalian susah, besok diurus. Itu. Ini menghibur diri kalau yang tidak punya harta. Ya. Bagi yang punya harta juga jangan bangga. Bukan salah, tak salah kalau punya harta.
Sayyidina Utsman bin Affan berimpak 1000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas kali 1000, 4/4 kilo.